biasa. Kalau murid kita nggak usah khawatir, mereka adalah digital native. Mereka nggak perlu diajarkan teknologi. Semua orang yang punya anak kecil, balita yang mengerti dari umur 3, tiba-tiba dia udah bisa menggunakan aplikasi, kita nggak tahu kenapa nggak ada yang ngajarin. Anak-anak itu secara natural akan mengerti teknologi. Guru-gurunya dan orang dewasa itu berbeda. Dan karena ini kita mengalami suatu periode adaptasi dan pembelajaran yang nggak akan mungkin bisa kita lakukan secara organik gitu. Jadi ini menurut saya akan salah satu dampak positif dampak positif daripada masa yang menantang ini. Dan kedepannya familiarity dengan semua aplikasi-aplikasi ini menurut saya akan menimbulkan satu generasi pendidik dan komunitas pendidik yang jauh lebih kreatif, yang jago mencari materi dari berbagai macam sumber digital, yang jago merubah proses pembelajaran untuk membuatnya lebih seru buat siswa-siswanya, dan lain-lain gitu. Mas Nadiem begini, ini kan yang kita harapkan, tentu masyarakat Indonesia harapkan adalah bahwa pemerintah itu betul-betul belajar dari segala pengalaman buruk yang harus dihadapi ketika pandemi. Salah satu pengalaman buruk adalah mengenai tidak meratanya infrastruktur internet di seluruh Indonesia. Ini pasti harus jadi pelajaran pemerintah karena kalau sampai terjadi apa-apa lagi, nggak boleh lagi ada disparitas yang terlalu besar. Nah, apakah kemudian Anda mungkin berkoordinasi dengan Kemenkominfo, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ada tidak upaya untuk memperbaiki infrastruktur internet misalnya di Indonesia sehingga ketika memang dibutuhkan, sehingga paling tidak kalau misalkan nanti pandeminya sudah lewat, ketertinggalan antara di kota besar dengan di wilayah-wilayah terpencil itu tidak terlalu tinggi. Karena bagaimanapun internet itu kan diperlukan untuk segala aspek kehidupan. Betul. Nah itu pembelajaran terbesar dari pandemi adalah kesenjangan itu akan menjadi lebih besar lagi kalau ada kesenjangan antara akses ke internet dan konektivitas. Nah itu makanya sebelum pandemi pun sudah ada agenda ini, tapi karena pandemi itu terakselerasi lebih cepat lagi. Kominfo dan kementerian-kementerian terkait berintegrasi untuk memastikan bahwa berbagai macam desa-desa di Indonesia yang tidak punya akses internet akan diinstal capacity dan konektivitas dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini. Akan kita diakselerasi secara besar, secara masif. Di Kemdikbudristek kami langsung banting setir untuk memastikan program digitalisasi sekolah menjadi prioritas kita. Artinya kita harus jemput bola di Kemdikbudristek, ya kan? Walaupun mereka punya internet, mereka punya nggak laptopnya, wifi routernya, ya kan? Mereka punya nggak proyektornya untuk bisa menayangkan video-video, menayangkan buku-buku bacaan untuk collaborative reading dan lain-lain. Jadi jemput Kemdikbudristek dengan program digitalisasi sekolah itu jemput bola untuk penggunaannya. Jadi semua peralatan TIK menjadi prioritas kita untuk tahun depan ini dan sudah kita anggarkan dari berbagai sumber. Dan terakhir adalah untuk memastikan bahwa ada berbagai macam platform-platform gratis yang bisa digunakan guru, kepala sekolah, dan juga nanti murid-muridnya untuk bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Dan disitulah Kemendikbud adalah salah satu kementerian pertama yang membangun tim teknologi yang dahsyat-dahsyat, semuanya bekas-bekas engineer dari top-top perusahaan unicorn dan lain-lain untuk membangun platform-platform super app untuk pendidikan yang gratis kita berikan kepada semua sekolah-sekolah nanti pelan-pelan mulai tahun ini dan tahun depan mulai kita keluarkan. Ada platform Sipla, nanti ada platform guru dan lain-lain. Jadi ini teknologi itu bukan cuma memberikan TIK, tapi juga memberikan sarana aplikasi-aplikasi software yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru-gurunya. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan kemudian jurang kesenjangannya lebar begitu ya antara kota-kota besar dengan desa-desa. Tapi jangan lupa kesenjangan itu bukan hanya internet akses, itu hanya satu komponen daripada kesenjangan. Yang lebih penting lagi daripada akses ke internet adalah kesenjangan kualitas guru, ya, kesejahteraan dan kualitas guru. Dan itu adalah tahap berikut kita untuk memastikan bahwa guru-guru terbaik mau mengajar di daerah-daerah yang paling membutuhkannya, dan para guru-guru honorer yang tadinya menerima upah sangat kecil, tapi mereka sebenarnya layak dan bisa membuktikan kelayakan kompetensi mereka bisa mendapatkan keadilan sosial dengan mendapatkan nafkah yang setara dengan PNS. Itulah keluarnya program P3K kita. Dan yang terakhir, untuk
kita harus punya kebijakan anggaran yang benar-benar afirmatif. Baru tahun ini pertama kita merubah alokasi dana BOS, sehingga udah nggak lagi anak di Jakarta dan anak di pulau di Papua itu sama per anaknya menerimanya. Ini bukan keadilan, keseragaman itu bukan keadilan, karena semua serba mahal di pulau Papua itu. Infrastruktur mahal, biaya kirim barang mahal, dan lain-lain mahal. Makanya sekarang kita ubah, kita jadikan lebih adil, kita kalikan setiap hitungan unit per anak dikalikan dengan indeks kemahalan. Sehingga sekarang daerah-daerah terluar tertinggal kita menerima dana BOS yang jauh lebih besar daripada anak-anak misalnya di kota besar dengan tingkat sosioekonomi lebih tinggi, di mana semua barang lebih murah, akses lebih mudah. Bukan keadilan tapi kesetaraan begitu ya. Begini. Kesetaraan, ya, tapi itu keseragaman belum tentu keadilan. Betul. Bukan equality tapi equity. Begini, saya ingin menanyakan soal bonus demografi. Ini juga pasti jadi tantangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kita tahu dari 126,5 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, ini kalau berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional dari BPS tahun 2019, itu hanya 9,7% yang dapat menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas. Bagaimana Anda memastikan supaya angka ini bisa lebih tinggi lagi, dengan tantangan bahwa kita akan punya bonus demografi yang harus dibikin kualitasnya bagus? Ya, ini adalah kenapa saya mengambil posisi ini dan menerima amanah yang begitu berat seperti ini, adalah untuk bisa memastikan atau paling tidak mencoba merubah arah daripada sistem pendidikan kita, sehingga satu, menyenangkan untuk siswa, dan kedua, relevan untuk masa depan mereka. Jadi kunci daripada kita menerima ini, apakah itu bonus demografi atau apakah itu suatu resiko demografi, adalah dua komponen. Satu adalah pendidikan, komponen kedua adalah ekonomi kita. Apakah adakah jumlah pekerjaan siap untuk menyerap lulusan kita. Jadi nggak bisa satu sisi aja, ya kan? Karena mau sekolahnya sebaik apapun, kalau tidak ada pekerjaan di sektor formal untuk mereka, tidak bisa. Makanya kita juga harus menciptakan suatu sistem pendidikan di mana kompetensinya itu bukan hanya untuk menciptakan orang karyawan-karyawan, karena belum tentu ada semua pekerjaan menunggu dia pada saat dia keluar dari lulus kampus, gitu, lulus dari perguruan tinggi pun. Jadi kuncinya di sini adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan kita begitu relevan dengan dunia nyata, sehingga anak-anak ini juga disiapkan kalau dia harus menjadi self-employed. Kalau dia harus menjadi wirausaha, dia harus bekerja untuk dirinya, mencari uang sendiri, dan bukan hanya di dalam perusahaan. Makanya profil pelajar Pancasila kita fokus kepada kemandirian, kreativitas, ya kan, dan juga kemampuan memecahkan permasalahan. Jadinya semua hal yang mendorong kemampuan dia untuk mencari nafkah sebagai individu itu juga sama pentingnya. Nah, kita melihat dalam beberapa tahun ke depan ini memang banyak sekali, mungkin kelihatan dari sisi persentase mungkin nggak sebesar itu, tapi kalau kita mengukur dari jumlah absolut, 2 juta anak tiap tahun masuk dalam sistem universitas kita, itu luar biasa besarnya sebenarnya. Jadi kita juga harus memastikan, fokusnya jangan memastikan masuk aja semua masuk universitas. Kita harus memastikan setiap anak yang lulus universitas itu mendapatkan kompetensi dan skill yang relevan untuk masa depannya. Itu sama pentingnya. Terakhir, karena ini kita masih memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya ingin tahu dong, kalau misalnya Mas Menteri diminta untuk memberikan pesan terhadap anak-anak, terutama yang masih muda begitu, dalam membangun Indonesia, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan? Mungkin beberapa hal. Pertama, walaupun kita masih melalui periode yang begitu menantang ini, ketahuilah bahwa generasi ini akan menjadi salah satu generasi yang paling tangguh. Jadi semua tantangan yang Anda sebagai anak-anak muda alami sekarang itu merupakan pembelajaran dan pengasahan karakter yang luar biasa. Jadinya ketahui dah, walaupun sekarang kelihatannya sangat sulit, tapi ke depannya kalian akan melihat kembali masa ini sebagai masa pembelajaran yang luar biasa, di mana ketangguhan Anda dites. Jadi kemampuan, kekuatan psikologis dan emosional Anda benar-benar dipertajam, dan karena itu kita harus melihat
apapun bencana atau tantangan di masa sekarang, itu kalau kita sebagai anak muda, kita punya banyak sekali waktu untuk memperkuat otot ketangguhan kita gitu. Jadi pertama, sadari itulah bahwa Anda akan melihat ini sebagai suatu pengalaman yang sangat penting, yang akan formatif bagi kalian gitu. Dan yang kedua, mungkin poin saya adalah jangan pernah lupa dua hal. Pertama adalah harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani melakukan hal-hal yang baru, harus berani untuk berkreasi dan mengambil resiko, karena tanpa resiko tidak ada apapun yang, tidak ada kemajuan yang bisa kita ambil. Jadi harus berani dalam masuk ke dalam area-area di mana kita mungkin masih belum nyaman. Masuk ke dalam zona yang kurang nyaman itu merupakan suatu hal yang terpenting buat anak-anak muda. Dan yang terakhir adalah untuk selalu mengikuti isi hati kita. Kita di dalam dunia di mana begitu bising, kita punya sosmed, kita punya teman-teman kita punya orang-orang dewasa yang selalu memberitahukan kita apa yang kita harus lakukan. Tetapi yang terpenting sebagai individu, sebagai individu yang muda adalah untuk jangan pernah lupa mendengarkan selalu isi hati kita. Karena itulah yang akan memberikan kita arah yang tepat kepada kemana kita harus melangkah. Itu saja menurut saya.